Profesor Dr. Haji Kadri MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram. Perjalanan hidupnya dimulai pada 18 Oktober 1973 di Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anak ketiga dari 5 bersaudara, dari pasangan almarhum Haji Muhammad Saleh dan almarhumah Hajah Ramlah. Kadri telah memusatkan penuh perhatiannya pada keilmuan komunikasi. Pada semua jenjang pendidikan tinggi linear membahas ilmu komunikasi. Pada 1996, ia lulus dari UIN Alauddin Makassar pada program studi komunikasi penyiaran Islam. Ia menjadi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2004 dan mengemban gelar Doktor Ilmu Komunikasi pada tahun 2007 di Universitas Padjadjaran Bandung. Dengan alma mater yang sama, sang istri Dr. Hajah Suhadah MSI juga memusatkan pendidikan doktoral dalam bidang ilmu komunikasi. Keduanya menikah pada 4 Oktober 1998 dan dikaruniai 4 orang buah hati. Launewan Reski Al-Haq SE, Ramya Rida Al-Haq, Kaila Nadia Al-Haq, dan Nurun Najah Al-Haq. Selain menjadi dosen tetap di UIN Mataram, Kadri juga menjadi dosen pada program Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram yang mengampu perkuliahan teori komunikasi, komunikasi politik, sosiologi komunikasi. Menjadi Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik UIN Mataram sampai saat ini. Selain itu, namanya juga diukir sebagai Dewan Pendiri Nusa Tenggara Center, Wakil Direktur Mataram Mediation Center, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Wilayah NTB, Ketua Bidang Humas KONI NTB, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI NTB, anggota Dewan Riset Daerah NTB. Kiprahnya sebagai seorang pakar sosial, politik, dan pemerintahan di NTB tampak dari pengabdiannya. Pemikirannya acap kali dijadikan standar dalam pengambilan kebijakan publik daerah, pun dengan penilaiannya untuk menentukan pengemban jabatan-jabatan di daerah. Bagi saya, olahraga seperti bersepeda ini memberi manfaat banyak, tidak hanya manfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga memberi kontribusi bagi produktivitas saya di dunia akademik. Karena banyak ide-ide menarik yang lahir di saat saya berolahraga seperti bersepeda ini yang bisa saya tidak lanjuti dengan menulis artikel jurnal yang relevan dengan ilmu komunikasi sebagai bidang ilmu saya. Dalam kurun pengabdiannya, ia telah melahirkan berbagai pemikiran dalam bentuk artikel dan buku-buku yang menunjukkan ilmu komunikasi terus berkembang dan beradaptasi. Misal pada artikelnya yang berjudul Building a Communication Model Amongst the Blind, an Ethnographic Study in the Blind Rehabilitation Center, Wiataguna, Bandung, Indonesia, diterbitkan pada Journal of Creative Communication, sebuah jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q2. Dalam artikel ini, ia menemukan dan mengkonstruksi model komunikasi tunanetra, sebuah model komunikasi baru yang belum ada dan belum pernah ditulis oleh ilmuwan komunikasi sebelumnya. Buah tangannya pada jurnal internasional Studia Islamica terindeks Scopus Q1 berjudul Religion and Tourism Promoting Inclusive Islam in Lombok, Indonesia. Kadri menemukan bahwa sikap dan praktek Islam inklusif yang dilakukan oleh warga Muslim yang ada di destinasi wisata internasional Gili Trawangan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi bagi keberlangsungan industri pariwisata, tetapi juga menjadi bagian dari promosi Islam inklusif, Islam toleran, dan Islam rahmatan lil alamin pada masyarakat dunia. Artikel terakhirnya pada Journal of Information Science Theory and Practice, Scopus Q3, ia mengangkat meme, sesuatu yang dianggap bahan lelucon, menjadi pembahasan serius. Artikel ini berjudul Shifting Meme Content During Information Development of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Kadri menulis tentang pergeseran konteks meme COVID-19 yang di-share oleh netizen Indonesia di media sosial. Pergeseran yang berawal dari konten humor dan bahan tawaan saat COVID-19 belum terkonfirmasi
terus bergeser ke konten humor bernuansa porno saat masa lockdown. Dan selanjutnya, bergeser ke konten meme kritis saat masa penyaluran bantuan sosial pandemi COVID-19. Berikut beberapa bukunya. Komunikasi Haji Spiritual dan Sosial, Panggung Komunikasi, Pemberdayaan Masyarakat, Strategi dan Pengalaman Aksi, Ilmu Dakwah, Komunikasi Sosial Politik, Aksi, Apresiasi, dan Rekomendasi untuk NTB, Mozaik Pemilihan Umum, Birokrasi Gemilang, Komunikasi Massa, Membedah Media Massa dengan Perspektif Kritis. Dalam pengamatan dan kajian saya menemukan ada krisis komunikasi yang melanda masyarakat modern. Itu ditandai dengan adanya ruang-ruang komunikasi yang tidak ideal, di mana ruang komunikasi masyarakat modern ini diwarnai oleh kekerasan-kekerasan verbal dan non-verbal yang membuat disharmoni di antara mereka. Salah satu indikasi yang bisa kita lihat adalah misalnya di ruang komunikasi virtual itu kita sering menemukan ada ujaran-ujaran kebencian dan ada kekerasan-kekerasan verbal yang bisa diakses oleh banyak orang. Oleh karena itu saya menawarkan perlu menghadirkan ruang komunikasi inklusif yang ditandai dengan fenomena dan atmosfer komunikasi yang penuh dengan kedamaian, toleransi, dan kasih sayang tanpa kekerasan. Untuk Profesor Dr. Kadri MSI yang akan segera dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Mataram, saya sebagai gurunya dulu ya, yang pernah mengajar Profesor Kadri di Pasca Sarjana di Kom Unpad, sungguh merasa bangga atas prestasi saudara. Sekali lagi selamat atas pengukuhan saudara sebagai guru besar di UIN Mataram. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Guru Nusa Tenggara Barat merasa bangga dan bahagia bisa mengucapkan selamat dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Dr. Kadri sebagai guru besar ilmu komunikasi. Tidak semua orang akademik atau akademisi mampu memperoleh gelar guru besar. Guru besar adalah kesediaan untuk menjadi ahli di satu bidang tertentu dan juga menjadi teladan bagi ilmuwan yang lain. Karena itu kita menjadi saksi sejarah hari ini dikukuhkan sebagai guru, orang yang gugur dengan mendistribusikan harapan dan melahirkan inspirasi bagi anak muda NTB yang lain. Terus menjadi orang besar dengan gagasan besar, apalagi kalau sampai bisa menjadi guru besar di masa yang akan datang. Sekarang, ia mengangkat satu kakinya menapaki tangga besar dalam kisah perjalanan akademisnya dengan diresmikannya ia sebagai guru besar bidang ilmu komunikasi di UIN Mataram.